Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama Pak Musaian. Beliau adalah salah satu yang mengurus soal makam di sini. Di sini adalah ada salah satu makam yang ada di desa ini, yaitu desa ini namanya Desa Ngumpul, dan ada makam yang dikeramatkan yang ada di desa ini namanya makam Mbah Kurasi. Dan Pak Saian akan menjelaskan tentang adanya makam yang ada di sini. Langsung aja Pak, boleh dijelaskan. Oh, ya. Sekalian nanti Pak Saian menunjukkan makam ini. Silakan Pak. Ya dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul tuh di sini tuh yang namanya itu sejak dulu dinamakan makam Simbah Kurasi. Kebetulan yang berada di Dukuh Ngumpul RT 5 RW 2. Itu sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan sesuai keinginan dari teman-teman, terutama untuk mengenai pembangunan. Alhamdulillah sudah maju semuanya berkat perjuangan dari teman-teman itu. Ler iler tandure wosumiler tak ijo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Tondomono clumetono kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura sura iyo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah Wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bersama beliau yaitu Pak Saian. Beliau adalah warga Desa Ngumpul sekaligus sebagai ketua makam Mbah Kurasi. Dan aku langsung aja ke beliau dan memperkenalkan sebagai apa, dan juga nanti beliau juga akan mewakilkan salah satu ketua juru kunci makam Mbah Kurasi.
Boleh langsung aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini aku juga kebetulan sebagai ketua pengurus makam umum dan makam simbah kurasi. Itu saya sudah mendapat izin dari Bapak Guru Kunci karena beliau tidak bisa hadir karena ada halangan acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk mengenai asal usul makam simbah kurasi dan Mbah Nyai Simbol atau Mbah Mustafa itu dulu memang mau dijodohkan antara Simbah Mustafa dengan Simbah Kurasi, cuma di tengah perjalanan dia atau di tengah perjalanan cinta dia itu terhambat karena beliau tidak direstui oleh kedua orang tua. Walaupun acara itu hampir berlangsung, sudah istilahnya itu sudah mau melamar dari desa Waru menuju ke Dukuh Ngumpul itu dengan membawa yaitu seberkas berupa zaman dulu kalau dibilang itu galur atau apa itu yang tujuannya itu untuk melamar Simbah Kurasi. Nah, di tengah perjalanan beliau itu karena sudah mendengar bahwa mau ngelamar kok bawa itu, nah dari pihak lelaki dari Bapak itu Simbah Simbol atau Bapak Mustafa mendengar. Dan di tengah perjalanan itu lalu dia membuang lagu itu ke sungai. Lah ndak taunya lagu itu malah isinya berupa mas-masan. Lah sampai sekarang itu dinamakan itu Desa Waru Klimas. Ya sampai sekarang makanya kenapa kok bisa dijuluki Waru Klimas, ceritanya seperti itu. Lah terus menuju ke pelamaran Simbah Kurasi wau, tidak sampai di ujung karena terhambat kedua orang tuanya. Nah, setelah tidak direstui orang tuanya itu, dia lalu mungkin berfrustasi atau gimana itu, ya sampai dia itu Simbah Kurasi membakar alas gitu ya. Zaman dulu itu memang alas lebat, hutan lebat itu dia bilang sampai ini sampai mati berarti nanti batas wilayahku. Dia bilang sama Mbah Nyai Simbol atau Mbah Mustafa itu. Nah sampai sekarang itu yang jadi pertanyaan antara Dukuh Ngumpul dan Dukuh niku di Sawaru memang sudah sakral itu ya. Dari dulu memang sejak aku kecil itu rumput pun dia tidak mau nyabrang ke Desa Waru. Apalagi kalau ya waktu kecil aku itu ambil air pun juga nggak mau nyatu di dalam apa itu namanya ubi, tetap dia berkeruh seakan-akan bertarung, menandakan bahwa tidak bisa menyatu antara Dukuh Ngumpul dan Desa Waru untuk khususnya untuk melaksanakan pernikahan. Lah kenapa kok bisa begitu? Karena itu waktu dia kedua belah pihak itu antara si Simbah Mustafa dengan Simbah Kurasi akhirnya setelah pembakaran itu bunuh diri. Lah setelah bunuh diri itu dimakamkan di wilayah masing-masing. Sedangkan itu alur ceritanya itu malah ditukar. Si Mbah Mustafa atau Nyai Simbol itu ditukar dengan jasadnya Simbah Kurasi itu katanya orang tua dulu. Masalah kebenarannya itu wallahu a'lam. Dan sampai sekarang yang jadi sakral itu adalah untuk melaksanakan jodoh antara Dukuh Ngumpul dengan Desa Waru itu tidak bisa langgeng walaupun dia sudah suka menyukai,
tapi sampai sekarang itu yang disana adalah tidak untuk melaksanakan itu kejenjang kelaminan. Ya itu yang namanya apa itu cerita asal mula Simbah Kurasi. Sedangkan sebelum itu Simbah Kurasi itu dulu katanya dari aku mendengar dari juru kunci Bapak pertama ini kok Bapak Kiai Muhyiddin menceritakan kepada saya bahwa sebelum ziarah ke tempat makam Sunan Kalijogo itu katanya Mbah Muhyiddin itu harus ziarah dulu ke tempat Simbah Kurasi. Kenapa? Karena dulu itu katanya cantriknya Sunan Kalijaga. Yang bisa itu. Jadi sampai sekarang itu saya ya juga bersama teman-teman pengurus, cuma intinya itu birrul walidain, nggak ada unsur apa-apa. Terima kasih. Oh ya, Pak Sean sendiri kan sebagai ketua umum makam ngumpul juga makam sakral yang ada di desa Ngumpul, yaitu makam Mbah Kurasi. Pak Sean, Anda kan sebagai ketua pembangunan yang ada di Ngumpul berupa makam Mbah Kurasi atau makam sakral. Pak, boleh diceritakan awal dulu adanya makam Mbah Kurasi dari dulu sampai sekarang gimana Pak? Bangunannya sekarang kan udah bagus. Nah, alhamdulillah matur suwun. Memang dulu itu waktu aku masih di bangku SD kalau tidak salah itu ya tahun 90-an lah atau berapa itu tahun 80-an itu setiap mau hari ulang tahun atau kolnya Simbah Kurasi niku harus bersih dulu. Karena apa? Itu di makam dia itu dipenuhi oleh tumbuhan yang tingginya itu hampir setengah badan. Jadi mau mengadakan kol itu harus bersih dulu. Itu bersamaan dengan juru kunci yang pertama wau Bapak Kiai Muhyiddin. Nah, alhamdulillah memang dari dulu itu cuma adanya cungkup sama paduan dua itu. Nah, setelah niku wau terbentuknya mboten terbentuk niki ide gagasan dari almarhumah Bapak Kiai Haji Slamet Sirot niku berkeinginan ngrupaka cikal bakal Dukuh Ngumpul. Nah, itu dari dia itu membentuk namanya itu organisasi, dan kebetulan aku juga terlibat dalam kepengurusan waktu itu. Beliau menjabat itu kurang lebihnya ada 8 tahun, tak salah. Itu di tahun berapa aku ya kurang pas, cuma aku juga sudah ikut dalam kepengurusan itu. Nah, selama dia itu Bapak Kiai Haji Slamet Sirot almarhum memegang itu berkeinginan mau mengubah bahwa makam cikal bakal Dukuh Ngumpul itu mau dirubah, tapi dengan catatan tidak mau bebani warga secara langsung. Ya, terus dengan cara apa? Dia punya inisiatif. Karena apa? Kepengurusan itu membawai dua makam, yaitu makam umum Dukuh Ngumpul yang terletak di Desa Tegalarum yang kebetulan, dan makam Simbah Kurasi yang terletak di Dukuh Ngumpul Desa Tegalarum RT 5 RW 2. Nah, menjabat dia itu berkenan keras bahwa mau merubah apa tuh tempat biar layak nanti cucunya biar bisa menikmati. Karena beliau berkat jasa beliau itu pertama memang di waktu itu mohon izin kali Bapak juru kunci Bapak Kiai Muhyiddin almarhum sudah minta izin, sudah sepakat antara Umaro dengan ulama Dukuh Ngumpul waktu itu sepakat bahwa mau direvisi atau dirubah dengan pembangunan yang menurut kemajuan zaman. Waktu pertama itu memang dikasih, waktu pertama itu
minta dari persetujuan ahli waris bahwa mau dibangun cara ini, itu persetujuan dari ahli waris bahwa ahli waris sudah menyetujui tanah ini untuk ditempati pembangunan sebesar ini. Alhamdulillah kalau tidak salah itu 8 kali 8 kalau tidak salah. Itu waktu itu waktu pertama itu memang dari Bapak Slamet Sirot itu cuma berupa bata merah aja. Nah, terus jenjang berikutnya itu masih proses yang lama, mau bangun juga nggak ada dana, sudah berkomitmen bahwa tidak akan membebani warga secara langsung. Nah, waktu demi waktu akhirnya setelah mengadakan itu secara call, dia termasuk penyetus juga mengikuti dari itu ranting NU. Setiap ada kegiatan call simbah kurasi itu mengadakan namanya call masal, call arwah sedukuh ngumpul. Nah, dengan adanya kegiatan itu alhamdulillah bisa menggali dana waktu demi waktu, akhirnya sampai bisa memasang itu waktu itu ya juga pasang genteng bersama teman-teman itu sejak dulu nggak ada yang namanya bayaran, istilahnya niku hanya roan, yang didapat hanya paling makan, rokok sama juga minum, itu aja dari perjuangan dari dulu. Nah, terus beliau almarhumah niku sampai ke makam umum juga itu membuat talut jalan umum niku wau sama nutup cor nggih niku dia juga nggak mau bebani, itu sumber asli dari pasang kotak niku wau dan hasil setiap ada kegiatan walaupun simbah kurasi disatukan antara makam umum dan simbah kurasi. Makam umum ya mbah kurasi ya makam umum. Akhirnya waktu itu yang memegang bendera itu adalah Bapak Supratno, dia masih alhamdulillah kita sih sugeng waras. Nah itu padahal waktu itu pembangunan itu kurang lebih memakan biaya itu 20 juta. Itu semua ya murni dari hasil kotak wau dan hasil waktu demi waktu walaupun simbah kurasi. Dan nah, sumber tenaganya dari mana? Itu dari warga khususnya yang mau, khususnya dari dukuh telatah ngumpul. Kalau yang mau nggak ada unsur paksaan. Sampai sekarang nih alhamdulillah dia sudah wafat. Nah dari teman-teman itu langsung dibentuknya kepengurusan baru. Alhamdulillah ini wau waktu niku nggih yang megang Bapak Kepala Desa Ali Hadirin, kalau tidak salah itu mulai menjabat 2017 kalau tidak salah atau 18 itu beliau waktu mau calonan istilah ini ku jaruh ke tempat sini. Beliau punya ujar, kalau aku nanti jadi akan ku plester dan ku keramik, katanya beliau. Ya, waktu berjalan demi waktu, akhirnya apel kades dilaksanakan dengan lancar. Alhamdulillah beliau itu jadi Bapak Kepala Desa Tegalarum. Nah, sebagai ujarnya tadi sebelum dia mendapatkan SK itu dia sudah menitipkan barang, yaitu berupa satu berupa pasir. Nah, berupa pasir ini juga menjadi problem dari kepengurusan. Waktu itu alhamdulillah niku wau kula dereng cerita nggih kepengurusan niku wau nggih wonten ing Bali Desa. Waktu itu kandidat pertama. Lah ingkang terakhir niku kula malah dicalonke kalih Bapak Kiai Haji Safi'i. Kula niku paling ujung nggih. Lah tempat niku termasuk tempat persidangan yang tertinggi karena di tempat Bali Desa dilaksanakan. Alhamdulillah niku wau berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah saya ini terpilih sebagai ketua umum makam umum dan makam simbah kurasi. Lah berujung itu lalu dari teman-teman itu
mau merubah revisi bahwa makam umum dan makam simbah kurasi harus berkembang. Melihat situasi kanan dan kiri sekarang sudah makam itu tempat istilahnya itu jarkasi, di populernya seperti itu. Nah, dari teman-teman itu bersikeras bahwa aku juga berfungsi sama seperti Bapak Kiai Haji Slamet Sirot almarhum, tidak mau membebani warga secara langsung. Waktu pertama itu juga sama seperti Bapak Kiai Haji Slamet Sirot, pakai kotak amal. Alhamdulillah sampai sekarang. Karena apa? Dengan adanya itu nanti kita bisa untuk menggali atau mencari sumber dana yang kita inginkan. Alhamdulillah waktu itu dari teman-teman itu bisa mengumpulkan, punya inisiatif bahwa mau mondasi makam umum. Alhamdulillah sangat terlaksana walaupun bertele-tele, dan itu walaupun berkeberatan rasanya, tapi dari teman-teman itu rela berjuang demi makam umum dan makam simbah kurasi tanpa mengharap imbalan apapun. Ya, semoga yang beliau-beliau pernah berkiprah dalam kepengurusan ya menjadi amal solehnya beliau, dan semoga menjadi itu amalan kita nanti di yaumil kiamah. Dan alhamdulillah niku saged terlaksana. Nah, setelah itu dari temen saiki ada yang tanya dari temen, kowe pengurus ngene tok harus ada kemajuan. Kemajuan gimana? Harus pakai penerangan, sedangkan kita nggak punya sumber apapun. Nah, waktu itu sudah sepakat dari kepengurusan, dari teman-teman pengurus, bahwa itu akhirnya pasang palstrik, itu istilahnya utang ya. Siapa yang berani ngutangi nanti per bulan bisa dicicil melalui hasil kotak itu. Kalau tidak salah itu dulu itu utangnya 5.700.000 itu. Nah, alhamdulillah waktu demi waktu setiap Jumat itu bisa menghasilkan hasil. Akhirnya alhamdulillah bisa terlunasi. Dan setelah itu selesai, nah, di makam simbah kurasi juga pun harus perlu penerangan. Ya seperti tadi juga sama jejaknya kasusnya, harus mengutang. Nah, sumbernya gimana? Yaitu setelah mengadakan kolipun simbah kurasi dengan adanya kol masal, alhamdulillah saged buat untuk penerangan listrik sendiri. Nah, setelah itu waktu Bapak Ali Khadiri menjabat sebagai Bapak Kepala Desa itu menitipkan semen. Itu enggak ada semen, itu cuma pasir. Dan dari pengurus itu juga bingung, masa nitip barang itu aja. Nah, dari teman-teman kusuruh itu door to door yang istilahnya itu yang mampu-mampu. Nah, terus nanti gimana? Nah, itu alhamdulillah sakit untuk beli semen. Nah, dan dari door to door itu bisa untuk beli rokok, untuk beli konsumsi, untuk keperluan lainnya juga alhamdulillah. Nah, baru saja selesai mlester itu langsung ditibani oleh Bapak Kepala Desa niku wau, Bapak Ali Khadirin, ditibani niku namanya keramik. Nah, pengurus juga bingung lagi. Ya, kasusnya sama seperti tadi juga, door to door melalui yang mampu dan yang mau. Alhamdulillah niki wau nggih. Kados sakniki alhamdulillah saged pakai keramik nggih. Semua niki nggih. Lah, kemarin aja itu yang atapnya itu dari hamba Allah. Alhamdulillah sudah pakai niki plafon istilahnya itu. Nah, niku dari hamba Allah. Alhamdulillah. Nah, dan atapnya juga itu sudah direvisi, semua itu dari hamba Allah semua. Nah, dari teman-teman gimana? Ya, dari teman-teman itu cuma ya cari dana untuk
istilahnya itu rumat atau bertanggung jawab bahwa ada pekerja, masa dari pengurus kok nggak ada tanggapan atau reaksi gimana. Nah itu akhirnya muncullah itu ya, teman-teman pengurus juga sama seperti tadi itu, mau nggak mau, malu nggak malu harus door to door bagi yang mampu dan yang mau. Alhamdulillah saged niki wau saged terpasang semua. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah bisa ditempati untuk umum, khususnya warga Dukuh Ngumpul Desa Tegalarung dan umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah yang terakhir ini mau dari teman-teman mau revisi cat, alhamdulillah sampai sekarang itu belum ada yang donatur. Ya moga-moga dengan adanya wawancara ini nanti bisa hati umat diketuk oleh Allah untuk menitipkan atau sebagian hartanya untuk pembangunan, terutama gimana kok cat makom Simbah Kurasi Dukuh Ngumpul yang bertepatan RT 5 RW 2. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Saan, sebelum penutup ini aku mau kasih pertanyaan dulu. Pak Saan, untuk makam ini kira-kira usianya berapa Pak sampai sekarang? Itu masalahnya itu aku tadi udah bilang, aku mengikuti itu sejak zamannya almarhumah Bapak Kades Bapak Kades dulu siapa itu ya, kok lupa. Bapak Mbah Modai ya, kepengurusan itu waktu itu nggih Bapak Masudi almarhumah semua niku aku sudah di bangku SD. Nah, sedangkan di bangku SD itu Mbah Modai atau yang memegang Bapak Kepala Desa itu aja nggak pernah tahu sampai berapa adanya makom ini. Ya aku juga ikut berjuang sampai sekarang itu, masalah waktu itu sampai sekarang alhamdulillah belum pernah mendapatkan jawaban untuk berapa lamanya atau berapa tahun itu. Oh ya Pak Saan, untuk pertanyaan penutup sekaligus penutup tentang wacana ini dan wawancara ini. Pak Saan, untuk hallnya Mbah Kurasi sendiri itu 1 tahun sekali jatuhnya di apa Pak? Alhamdulillah memang sejak dulu itu dari juru kunci pertama Bapak Yai Muhedi almarhum itu diadakan 1 tahun sekali di bulan Suro. Nah, kalau nggak ada di bulan Suro pasti ada revisi, namanya itu setiap 1 windu pasti ada perubahan. Kalau nggak ada berarti niku bisa direvisi dari Jumat Pahing, yang penting masih di bulan Suro. Jadi masalah tanggal itu tidak masalah, yang penting di bulan Suro. Kalau mengadakan itu namanya hall 1 tahun 1 kali itu. Berarti kalau untuk jatuhnya nasional sama Arabnya apa Pak? Nah, kalau Arabnya itu tetap akurat, nggak bisa dirubah, itu namanya bulan Suro. Dan bulan Komariah niku tetap dan bulan Suro. Sedangkan di bulan Hijriah Masehi itu kan pergeseran waktu tidak bisa monoton. Kalau di bulan Hijriah tetap itu monotonnya di bulan Suro. Yang penting di hari Jumat di bulan Suro, Jumat Kliwon. Kalau nggak ada di Jumat Pahing tetap di bulan Suro. Itu aja dari dulu. Demikianlah kutikan atau wawancara kepada Pak Sean. Beliau adalah salah satu ketua dari pembangunan makam Mbah Kurasi, juga ketua pembangunan makam umum
desa ngumpul. Dan alhamdulillah tadi berjalan lancar. Dan demikianlah yang aku sampaikan. Apabila dari kata-kataku juga kata-katanya Pak Sayan ada yang salah, juga ada yang keliru, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Demikianlah yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.